Biar Kau bicara dan ubah hidup kami lebih jauh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. 1 jam terakhir ini sebelum kita selesai, saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara sekalian, siapa yang mau percaya, Anda akan mendapatkan destiny-mu tuh. Amen. Nah, apa yang akan Tuhan bagikan malam hari ini, tolong Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena ada sebuah titik di mana keputusan saudaralah yang akan menentukan sebetulnya seberapa Anda bisa jalan jauh dengan Tuhan. Saya mau ulang apa yang pernah saya katakan, bahwa sejauh mana kita akan bisa bergerak dengan Tuhan, bukan ditentukan oleh faktor eksternal kita, tetapi masing-masing Anda dan saya, itu apa yang di dalam kita, itu yang menentukan. Selesai saya bagikan ini, saya mau ajak Anda menjarah sekali lagi, buat minimal 7 tahun ke depan. Nanti apa yang Anda ucapkan di hadapan Tuhan, masing-masing Anda ucapkan dengan kuat. Ucapkan itu dengan sebuah pengertian. Itu jatahmu minimal 7 tahun ke depan. Nah, dari mana kita mengerti, Pak, bahwa yang di dalam kita itu yang akan menentukan seberapa jauh kita akan bisa mencapai? Selalu saya ingat akan cerita di Alkitab, dan saya mau ulang buat saudara, karena saya yakin saya pernah ceritakan ini. Suatu hari, Tuhan membawa keluar akan umatnya, yang sudah sekian lama diperbudak di Mesir, dan mereka sangat menderita. Kalau Anda membaca akan Alkitab, maka firman Tuhan berkata, keluarlah segala pasukan Tuhan. Alkitab tidak mengatakan keluarlah bekas budak Mesir, tidak. Alkitab mengatakan yang keluar itu adalah pasukan Tuhan. Nah, saya terus terang pernah bertanya begini dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, akhirnya kan sebagian besar yang keluar dari Mesir, dan itu sudah dewasa, hampir semua mati di padang gurun. Terus terang saya bilang begini, ya mereka memang berdosa sih, mereka memang bersungut-sungut, mereka memang berontak. Tetapi saya berkata begini, apakah cukup adil orang yang tidak pernah hidup di padang gurun, engkau bawa melewati padang gurun, dan ketika mereka berkeluh kesah, mereka memberontak, maka hampir semua dari mereka yang keluar dari Mesir sudah dewasa, akhirnya mati di padang gurun. Dan Tuhan merupakan Tuhan yang sangat baik, tidak dengan gampang-gampang terus meledak marah berkata, lu kurang ajar ya mengajukan pertanyaan seperti itu, tidak. Dia berkata begini, nak, sebetulnya di padang gurun itu bukan rencanaku yang asli. Aku tidak pernah merencanakan mereka mengembara 40 tahun di padang gurun. Tidak pernah itu. Sebenarnya mereka itu hanya cukup, dalam hitungan banyak orang ya, kira-kira ini maksimal 2 minggu sudah masuk tanah Kanaan. Nah saya bilanglah, rencanamu yang asli itu apa? Lalu dia tunjukkan di berbagai ayat di Alkitab. Tuhan berkata begini, aku mengerti selama kurang lebih 400 tahun mereka turun-temurun tinggal di tanah Goshen. Tanah Goshen itu merupakan tanah yang subur di Mesir. Itu bukan padang gurun.
Di sanalah ada sungai Nil yang gede, tanahnya subur, semuanya hijau. Aku taruh mereka dalam lingkungan yang sangat luar biasa suburnya. Nah, aku mengerti. Mereka yang tidak pernah hidup di padang gurun tidak akan tahan. Kalau aku suruh mereka jalan di padang gurun, aku mengerti. Karena itulah rencana asliku tidak seperti itu. Rencanaku adalah dari Mesir, nyebrang Laut Merah, aku bawa mereka ke tanahnya orang Filistin. Dan itu merupakan tanah yang subur. Di tanah yang sama Alkitab berkata Ishak pernah menabur. Dan dalam tahun itu juga dia menuai hasil 100 kali ganda. Anda masih ingat ceritanya? Itu merupakan tanah yang subur. Aku mau bawa mereka ke sana, kuasai orang-orang Filistin, taklukkan itu. Mereka bisa istirahat. Mereka akan dilimpahi dengan air yang banyak. Jarahan dari orang Filistin akan luar biasa banyaknya. Mereka akan makan dengan kenyang. Mereka akan limpah airnya. Mereka bisa menyegarkan badan mereka. Mereka tambah kaya. Terus gerak lagi. Langsung menuju ke sungai Yordan. Dan bahkan sebelum sampai Yordan pun sudah ada tanah subur lagi. Makanya Ruben, Gad, dan Manasye mendapatkan atau minta tanah sebelum sungai Yordan. Karena sudah subur sekali. Nah, kemudian mereka aku bawa masuk sungai Yordan, langsung Kanaan. Itu rencana asliku. Tetapi Tuhan mengatakan, dalam kemahatauanku, ternyata aku melihat sebuah hal yang harus kuhitung ulang. Aku mengatakan beberapa kali, mereka pasukanku. Tapi rupanya itu hanya di luarnya. Dalam mereka tetap budak. Budak yang selama ratusan tahun dididik tidak boleh memberontak melawan siapapun. Budak yang di dalam dirinya, dalam jiwanya, ada kesadaran bahwa dia nggak bisa apa-apa. Tidak mungkin bisa perang melawan siapapun. Dan destininya adalah tertindas dan tertindas. Karena itu Tuhan berkata, kalau aku paksakan mereka ke tanah orang Filistin, tanah yang subur dan itu jarak yang paling pendek, pasti mereka kecewa kalau harus menghadapi peperangan. Dan karenanya mereka nanti akan teriak dan kembali ke Mesir. Aku nggak punya pilihan, nak. Aku mesti ikuti manusia dalamnya seperti apa. Dan karena manusia dalamnya bukan pasukan Tuhan, tapi sekumpulan budak, peperangan bukan sebuah pilihan, tapi sesuatu yang harus dihindari. Karena dalamnya cuma budak. Maka tidak ada cara lain, harus lewati rute kedua. Dan rute kedua itulah padang gurun. Dan terbukti tidak cocok habitatnya dengan realita mereka. Sehingga mereka semua mati di padang gurun. Dari cerita itu, saudara, saya mau berkata kepada Anda untuk sebagai pesan Tuhan malam hari ini. Anda dan saya, seberapa engkau bisa, sejauh mana Anda bisa menempuh dengan Tuhan. 7 tahun ke depan terutama. Karena kita Bahtera sudah masuk tahun ke-7. Dan Juli nanti kalau kita buat acara, itu masuk mulai 7 tahun kedua. Itu yang kami percayai. Sejauh mana 7 tahun berikut ini akan kita tempuh, tergantung dari siapa saudara di dalam sini.
Kalau engkau dalammu seorang budak, mentalmu seorang budak, engkau akan mencapai tingkat tertinggi dari seorang budak. Dan tingkat tertinggi seorang budak adalah budak beneran, saudara. Padahal satu sisi, Tuhan berkata ada panggilan raja-raja di tengah-tengah kita. Mungkin tidak semua Anda punya panggilan raja, tapi Tuhan mau bawa kita masuk sampai ke level raja-raja. Karena Alkitab mengatakan kita adalah the royal priesthood. Imam-imam dari kerajaan Tuhan. Imam-imam kerajaannya. Dan itulah level yang Tuhan mau. Nah, hari ini saya mau ajak Anda mulai membedakan antara sikap hati dengan mental itu beda. Bahwa sikap hati kita harus sikap hati seorang hamba, ya. Karena Yesus mengajar, kalau kita sudah mengerjakan akan semua tugas kita, katakan, aku ini hanya seorang hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Itu betul. Itu merupakan sikap hati. Tetapi mental kita di dalam kita tidak boleh mentalmu mental budak, saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan masuk level raja-raja, maka mentalmu harus mental raja. Sikap hatimu tetap seorang hamba. Tapi mentalnya bukan mental budak, tapi mental raja. Nah, saya ingin ajak kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Buka Alkitab, saudara. Beberapa ayat saya mau baca, lalu kita akan berdoa lagi. Saya berdoa dengan pengertian yang baru, kita akan jarah dengan kuat. Amsal pasal yang ke-30. Lihat pada ayat yang ke-21. Amsal pasal yang ke-30. Lihat pada ayat yang ke-21. Karena 3 hal bumi gemetar. Bahkan 4 hal, karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Ini nggak bisa. Kalau ini terjadi nggak bisa. Mengapa? Ayat 22. Karena seorang hamba atau budak, kalau ia menjadi raja, nggak bisa ini, saudara. Nggak bisa gimana, Pak? Kacau. Nggak mungkin ini. Saya ulang, yang pertama adalah kalau seorang hamba atau seorang budak, ia menjadi raja. Lupakan kita harus punya hati hamba. Ya, sikap hati iya. Tapi kalau mentalnya budak, masalah itu. Teruskan lagi. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, bahasa Inggrisnya kalau dia berkelimpahan. Susah itu, dunia rusak. Orang bebal duitnya banyak. Masalah ini, saudara. Bebalnya akan diikuti orang banyak. Karena orang berpikir kebebalan itulah yang membuat dia kaya. Teruskan lagi. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, wanita yang dibenci banyak orang, kalau ia mendapat suami. Makanya kalau Anda jadi wanita, baik-baik. Musuhmu banyak, Anda kawin, orang berkata, kok iso toh? Kok gelem toh? Mati nomu bojone itu. Jihate kayak ngono. Setannya kalah jahat toh. Kok iso kawin toh? Bojone keturunan Dracula apa piye toh? Susah kalau Anda tuh sampai begitu. Oke? Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya atau ratunya. Nah, kita bertanya, Pak, bedanya apa? Mental dengan sikap hati. Sikap hati seorang hamba itu menunjukkan kerendahan hati. Tapi kalau mental kita mental budak,
dan engkau jadi raja, ini masalah. Nah, saya mau cerita hidup saya sendirilah. Daripada kita ngomongin orang, gitu. Saya ini orang yang lahir mindernya luar biasa. Anda bertanya, seberapa minder sih Pak? Saya cerita 2 kejadian. Yang pertama, Anda boleh tanya papi saya. Saya ini sekolah SD ya, dari TK pun 2, 0 kecil, 0 besar. Dulu kan gitu kan saudara ya. TK kecil, TK besar, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Saya kalau sekolah ditungguin papi saya. Ada rasa tidak aman sangat besar dalam hidup saya. Dan kalau nungguin, itu harus di dalam posisi yang dimana saya bisa melihat dari jendela. Kalau geser, nangis saya, saudara. Dan tidak ada orang tahu, tidak ada guru yang tahu, kenapa mendadak anak ini nangis. Sebetulnya karena saya lihat papi saya kemana. Padahal papi saya geblek pipis. Kan nggak bisa toh sembarangan. Dia cari WC, hilang sebentar, nggak ada, nangis saya. Nah yang kedua, ini ada kejadian. Sampai hari ini saya masih ingat. Kelas 1 SD waktu itu. Masuk kelas 1, rasa tidak aman saya tetap besar. Sampai kelas 4 baru berhenti ditungguin, saudara. Sampai kelas 3 SD itu orang tua papi saya masih nungguin saya. Jadi ketika anak-anak saya sekolah dengan berani tanpa ditungguin orang tua, wah saya bersyukur sekali. Saya khawatir nabur nuai. Enggak, ternyata bukan taburan, memang kondisi kekonyolan hidup lah itu ya. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu, saya ketemu dengan seorang teman. Nah saya ini termasuk anak yang tinggi waktu di kelas. Jadi kalau baris paling belakang saya. Saya ketemu teman pendek. Saya masih ingat, namanya Deki. Bukan Diki, Deki. Dan dia baik sekali. Dia dekati saya, ngajak ngomong dan sebagainya. Saya aman dengan dia. Itu hari pertama kelas 1. Ketika kemudian cari tempat kursi, duduk di mana, saya duduk dengan dia, bersebelahan. Dan saya happy dengan dia. Keluar pun waktu istirahat, saya dengan dia, nggak sama yang lain. Yang lain saya pikir kadang-kadang ada yang nakal, ada yang usil. Membuat saya makin tidak aman. Jadi selama ada dia, tenang saya. Kadang-kadang lupa ngelihat papi saya di luar enggak. Karena ada teman yang membuat hati saya itu aman. Lalu suatu hari ada kejadian. Masuk sekolah, sampai dengan waktu baris itu, si Deki itu tidak ada. Saya coba tengok ke depan, mungkin paling depan dia wong pendek. Gak ada. Sudah hati saya sudah karu-karuan. Akhirnya masuk kelas. Zaman dulu kalau masuk gini, nunjukkan kukunya. Ya, Anda masih ingat tuh? Saya nggak tahu sekolah sekarang. Dulu begini. Terus guru bawa itu penggaris. Kalau hitam gini. Supaya nggak dipukul. Kalau hitam atau panjang, diketak. Cekak. Besok harus ya. Itu. Dulu gitu. Masuk dengan begini. Saya begini sambil melihat. Teman saya kemana? Nggak ada. Sampai duduk. Bangku sebelah saya kosong. Mendadak rasa tidak aman saya muncul. Tanpa sebab loh. Saya nangis kejer saudara. Guru saya bingung. Kenapa? Dia tanya sekitar saya, kamu nakalin? Ya enggak bu, enggak. Memang enggak kok. Ditanyalah saya, kenapa nangis? Mau ngomong apa coba? Temanku enggak masuk, masa begitu? Kan gurunya bilang, lo Anda tuh waras atau edan? Benar nggak saudara? Sampai kayak begitu. Nah saya masih ingat itu. Saya nangis. Sudah nggak bisa diomongi. Nangis.
Papi saya dipanggil, masuklah ke kelas. Ditanya baik-baik, kenapa nangis? Saya nggak bisa jelasin. Karena saya tahu ini nggak masuk akal. Tapi itu jiwa saya begitu. Lalu akhirnya ya terpaksa gurunya berkata, sudah Pak, bawa pulang aja. Pulang ya, pulang saya. Seneng. Karena nggak aman. Bukan terus di rumah happy-happy, enggak. Rasa aman itu nggak ada. Padahal nggak ada orang ancam loh. Hanya teman yang kepadanya saya aman tidak masuk. Papi saya kan naik sepeda waktu itu. Sambil ngamuk tuh papi saya itu. Ngomel. Terus diboncengin saya. Naik, boncengin. Begitu naik di belakang. Des! Sambil masih nangis. Si Deki datang. Telat. Loh, Anda tertawa toh? Karena nggak masuk akal toh? Itu Anda tertawain saya loh. Ya memang. Bingung saya. Itu pulang sedih. Mau balik masuk kelas lagi gengsi. Sampai di rumah. Saya sadar. Besok hari masalah. Kenapa? Kalau besok saya sekolah lagi. Semua akan tanya. Termasuk si Deki. Kamu kenapa nangis? Nah bingung kan jelas saya. Coba Anda jelasin dari mana itu. Kalau saudara ngalami kondisi seperti itu. Nah itu minder. Ditambah konon saya ini punya sifat plekmatis. Orang plekmatis itu tidak terlalu suka konfrontasi. Enggak. Saudara bisa bayangkan kondisi seperti itu. Nah, akibat daripada campuran keadaan itu, antara karakter dasar saya dengan keminderan yang parah itu. Akhirnya, dalam kehidupan saya ini, saya memilih bersikap menghamba saja. Ada orang berkata, kita kanan ya. Oke. Ganti kiri. Oke. Fleksibel. Kenapa? Saya nggak suka orang lihat ke saya. Kalau saya bilang, saya beda. Nanti semua orang noleh ke saya. Dan itu sebuah siksaan. Makanya saya hari ini jadi hamba Tuhan ini saudara. Ini kalau nggak keajaiban tingkat tinggi lah mungkin saudara. Saya kalau ngomong ya dengan orang yang tidak terlalu kenal. Laki. Bukan perempuan. Apalagi perempuan. Mereka dingin. Aneh memang. Tapi itu parah. Dan itu di jiwa saya. Saya akhirnya berkata paling enak, hidup itu ya mengabdi saja. Ke siapa ya? Ke semua orang lah. Anda maunya apa? Oke, saya ikuti. Anda bisa kebayangan. Memang saudara, satu sisi saya berkata, itu sebuah kekuatan. Kadang-kadang. Di mana Pak kekuatannya? Karena sikapnya mau mengabdi, itu dimanfaatkan Tuhan. Untuk saya ini bisa nyedot karunia-Nya orang lain. Bukan saya ambil, tapi minimal dapat transfernya. Siapa itu hamba-hamba Tuhan lain? Ya siapapun yang saya kepingin. Dari yang muda terutama orang tua. Karena kalau ketemu dengan saya sikapnya mengabdi. Nah orang seneng kan? Dan makin lama servisnya makin bagus. Ngabdi. Akibatnya mereka happy dengan saya. Dan itu merupakan salah satu channel buat apa yang dia punya secara rohani bisa ngalir ke hidup saya. Di sisi itu memang ada keuntungan. Tapi timbul masalah di kemudian hari. Apa saudara? Ketika kemudian kita berkembang,
Tuhan ingin mengembangkan karunia kita, sifat mengabdi itu ternyata membelenggu karunia Tuhan di dalam kita sendiri. Lah engkau tidak berani bersuara kok. Engkau memilih aman dan diam kok. Makanya Paulus negur Timotius. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Sempurnalah ini kuncinya ketika kita diajari hati hamba. Itu pengajaran betul, sikap hati seorang hamba. Tapi kepada orang yang mentalnya seperti saya, ternyata itu lebih pada dipakai untuk pembenaran sikap saya. Yang intinya hanya mengabdi dan tidak ingin konfrontasi. Dan ternyata, saudara, itu membuat begitu banyak karunia tidak bisa ngalir dalam diri ini. Saya lebih sering berkata begini, aku nggak punya karunia itu, aku nggak punya yang itu orang lain punya, aku nggak punya. Karena aku nggak punya, aku mengabdi saja. Padahal kalau Anda baca suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata, kamu punya semua karunia yang kamu butuhkan. Nah, saya masih ingat, saudara, TSOA pertama, sekarang Impact namanya. Waktu itu ada seorang pengajar, sebetulnya ibu ini asalnya orang Australia, tapi tinggal di Afrika Selatan. Sekarang sudah almarhum, sudah meninggal. Namanya ibu itu namanya Carrie Sauti, termasuk satu nabi yang menurut saya detail banget kalau bernubuat. Satu hari ketika dia mulai ngajar tahun pertama, saya dipanggil sebelum dia pulang ke negaranya. Dan saya berkata, tolong doakan saya. Dia bilang, ya, aku memang mau doain kamu. Karena Tuhan bicara sesuatu tentang kamu. Wah, saya senang. Wah, ini mau didoain apa nih? Mau diberkati, berkembang, apa-apa gitu kan. Ternyata enggak. Dia ngomong sama saya gini, kamu tahu nggak? Tuhan itu bicara apa tentang kamu? Enggak. Saya pikir, wah Tuhan senang dengan saya. Enggak, rupanya GR. Tuhan ngomong gini, lihat itu hambaku. Dia orang yang tidak tahu siapa dirinya. Wah, saya pikir saya tidak tahu diri, saudara. Nah, itu betul juga. Tidak tahu diri itu dua macam. Tidak tahu diri akan kelemahanmu. Tidak tahu diri akan kekuatanmu. Yang dia maksudkan yang kedua. Tuhan bilang, dia tidak kenal siapa dirinya. Dan Tuhan berkata, coba kamu tanya. Dia tanya sama saya. Menurutmu, kamu itu siapa? Saya bilang, oh aku ini seorang gembala dari gereja yang masih kecil dan lagi mencoba berkembang. Dan ini dengan iman kita mencoba untuk membuat sekolah Alkitab 6 bulan. Dia ketawa ngakak. Persis yang Tuhan ngomong. Kamu tidak kenal siapa dirimu. Dia ketawain saya. Lalu saya tanya, lah kalau begitu saya ini siapa? Dia serius mukanya. Sambil geleng-geleng. Dia berkata begini, kamu bahkan tidak tahu ya, ada panggilan kerasulan begitu kuat dalam hidupmu. Dan selama bertahun-tahun tidak pernah muncul. Sebab kamu tidak tahu siapa dirimu. Kaget. Rasul opo tak pikir. Dia bilang, kamu tidak tahu kan? Dan aku berkata begitu, kamu mentertawakan dirimu sendiri kan? Selama kamu tidak tahu siapa dirimu, apa yang kamu punya yang Tuhan beri, tidak akan pernah bisa berkembang. Saya beri contoh, saudara. Kalau Anda ini seorang montir hebat, tiba-tiba kena penyakit lupa, namanya apa tuh ya? Hah? Amnesia ya, betul ya? Penyakit lupa itu loh. Banyak orang kena amnesia, utang be orang lupa. Kenapa Pak? Amnesia saya. Ini apa Pak? Ini utang bareng utang hilang, saya lupa saya, amnesia.
Anda seorang montir hebat, Anda kena amnesia. Lalu kemudian Anda diajak temanmu naik mobil lewat jalan yang di gurun, mobilnya mogok. Nah, temanmu ini bukan jago mobil, jago masak. Begitu mogok, bingung dia. Weh, betulin mobil. Gak bisa. Padahal itu montir hebat. Tapi dia tidak tahu siapa dirinya. Skillnya bisa dipakai nggak, saudara? Nggak bisa. Jadi orang hebat ini, yang sebetulnya dia tinggal buka kap mesin mobilnya, dibetulkan di otak-otak 10 menit jalan lagi. Dia nunggu berhari-hari, sampai ada mobil lewat dan tolongin mereka. Itu orang yang tidak tahu siapa dirinya. Kalau setannya bisa berhasil membuat engkau sadar ngomong gini, aku kira iso popo, aku ini bodoh, aku ini goblok. Diaminkan sama setan, saudara. Lo kan hineni, Pak. Hineni ngawur itu. Hineni itu sikap hati. Mentalmu tidak boleh mental budak. Kalau kita berkata, Pak, bukankah kita harus berkata kita bodoh? Di depan Tuhan memang ya. Tapi Tuhan memberikan kita otak yang oke. Anak-anak Tuhan. Karena itu dia berkata, kamu harus punya pikiran Kristus. Anda jangan berkata, Kristus itu bloon, saudara. Saya punya pikiran Kristus sehingga orang ngerti aku goblok. Ngenyek Tuhan, hati-hati loh, saudara. Ngerti gak? Kacaunya kita ini. Nah, padahal Anda nanti sejauh mana tergantung di dalammu itu apa. Bisa enggak Anda kalau ditanya, kamu tuh siapa? Aku suaminya Ibu Sri. Lah Bu Sri itu siapa? Wong Gunung Kidul. That's it lah. Bisa enggak Anda jawab? Siapa engkau? Surat Yohanes berkata, aku berdoa di atas semua yang lain. Supaya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat. Sebagaimana jiwamu berkelimpahan dan sehat. Luarmu tergantung dalammu. Makanya Alkitab berkata, biar yang lemah berkata apa? Aku kuat. Bukannya yang lemah berkata, aku lemas. Selesai itu. Kenapa kita berkata aku kuat? Bukannya kita menyangkali kita lemah di luar. Tapi siapa yang percaya ada roh Tuhan dalam kita? Angkat tanganmu. Dan roh Tuhan tidak pernah lemah. Dan yang ajaib Alkitab berkata, yang miskin berkata apa? Aku kaya. Saya mau tanya, saudara ini orang kaya atau orang miskin? Bisa nggak Anda melihat dirimu tuh orang yang diberkati? Atau malah nelongso mendinong ini? Dasar aku miskin, mbahku yang kere, bapakku kere, aku yang ngere ngene iki. Bubar, saudara. Menangislah Yesus. Ayatnya tidak berkata begitu. 7 tahun ke depan ini, saya mau beritahu saudara, berkat yang dia sediakan itu luar biasa. Jatah kita itu besar. Ini loh, bangsa-bangsa menanti Anda. Tolong yang belum daftar bertobat, daftar ke Pak Hasto malam ini. Maksimal besok. Minggu depan kita akan mulai kumpulkan. Saya ketemu pendeta orang Ukraina. Saya khotbah tiap hari pakai bahasa Inggris saya. Bersyukur pulang Indonesia, langsung saya makan soto, kembali lagi ingatan saya tentang bahasa Indonesia. Kalau mangan steak lali Indonesiaku nih saudara. Tapi karena soto mengingatkan lagi tentang bahasa Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol soal bahasa. Kami ditanya, kamu tuh belajar bahasa Inggris dari mana? Saya ketawa-ketawa aja. Terus saya ceritakan mujizat yang saya alami.
Ini pendeta Ukraina itu ngomong begini. Kalau saya soal bahasa itu saya kayak anjing kok. Wih, tak kira seperti perempuan Siro-Venesia ini. Itu sikap hati, rendah hati. Tapi dia ngomongnya gini, kayak anjing. Saya bilang, loh, ki wong kok mengkirik-kirikkan dirinya sendiri. Istilahnya itu, bahasa Jawa itu enak, mengkirik-kirikkan dirinya sendiri. Loh, saya bingung, loh kenapa kamu kok mengatakan dirimu kayak anjing? Anjing itu, dia berkata, diajai ngomong tuannya, ngerti. Blackie, come. Datang. Duduk, linggih. Mat, lempar bola, tangkap. Di luar. Diomongi apapun oleh tuannya ngerti, tapi nggak bisa nyaut. Ngerti maksudnya? Ya ngerti, tapi bilang gini, Blackie makan. Harusnya mewah, ogah, tapi nggak bisa. Cuma ngerti suruh makan. Nah saya mikir gini, anak kamu tetap berpikir kamu kirek, ya sudah. Butuh mujizat keledainya Bileam. Iya kan? Tapi ini yang terjadi. Tanpa sadar, di dalam kita ini begitu parah. Dan itu yang saya alami. Saya ini struggle-nya banyak, saudara. Dan struggle-nya itu sampai hari ini. Makanya Tuhan berkata, kamu cerita hidupmu nak. Supaya banyak orang itu ngerti. Dan mulai merdeka. Sebab selama engkau berkata, aku lemah. Engkau tidak pernah terima tanggung jawab besar. Tapi Alkitab berkata, yang lemah berkata apa? Aku kuat. Kalau Anda berkata, gua melarat, habis. Karena itu Alkitab mengajar yang miskin berkata apa? Aku kaya. Nah, itu sudah kaya Pak. Wah, Mbah Sugih, urak karo-karuan. Bukan orang karo-karuan lah ya, bahasa Semarang jelek. Sugih luar biasa. Nah, orang karo-karuan kan ngedan itu saudara. Kita bukan orang ngedan. Nangkep saudara. Nah, 7 tahun terakhir, tiba-tiba Tuhan bicara, kamu punya panggilan raja. Waduh, raja apa saya ini? Oh, Raja Ampat bagus tuh, di Papua. Mentalnya nggak terbangun. Mentalnya mental budak. Dan di awal panggilan saya memang panggilan pekerja. Cocoklah. Saya menghamba. Ya toh, diajari ini punya panggilan awal pekerja, cocok. Bukannya pekerja nggak bagus, bukan. Tiba-tiba Tuhan berkata, kamu punya panggilan raja. Dan panggilan itu menuntut kita untuk punya jiwa yang berbeda. Karena Anda harus menghitung, engkau harus menguasai banyak hal. Dan sebetulnya itu mirip dengan panggilan kerasulan sih. Saya pernah diajari orang ya. 5 jari kita itu menggambarkan 5 jawatan. Jempol ini adalah rasul. Kalau dia begini atau begini itu menentukan. Tapi jempol ini punya kekuatan apa? Mengunci semua yang lain. Kalau orang nggak punya jempol, ini ya, genggaman Anda itu lemah. Tapi jempol ini seperti mengunci. Tunjuk simbol Nabi. Ngunci orang. Kue ngene. Wah, saya suka itu Pak. Ayo, aku sing seneng nunjuk ini. Tapi sing ketiga ngantem dirinya sendiri itu Pak. Nabi. Yang tertinggi ini, yang paling tinggi jari tengah ini, penginjil. KKR di lapangan, ribuan, puluhan ribu orang. Ini penginjil. Yang ada cincinnya ini, gembala. Harus sweet hatinya. Yang ini, kelingking, guru.
Bisa masuk ke tempat yang dalam sekali. Loh ya memang begitu, saudara. Nah, di antara 5 ini, yang paling ajaib itu sebetulnya rasul. Sebab hanya jempol ini yang bisa nyentuh dari kelingking jari manis, jari tengah, tunjuk, dia bisa. Ini, kerasulan ini membuat dia bisa tiba-tiba muncul sebagai nabi. Bisa muncul kenabiannya dan dia bernubuat. Dia bisa nginjil di lapangan dengan ribuan, puluhan ribu orang. Dia bisa menggembalakan. Dan dia bisa ngajar. Rasul. Ketika Tuhan berkata, panggilanmu raja, tuntutan bisa nyentuh semua aspek. Langsung masuk. Tapi masalahnya dalamnya orang minder, plekmatis, rodok salah kaprah soal hineni, kebacut soal penghambaan. Glek, karakternya parah. Ini kondisi saya. Dan Tuhan berkata, nak, kalau itu tidak terus engkau biarkan aku bongkar. Sampai kamu punya mental seorang raja. Jatah raja itu tidak bisa maksimal. Tapi Tuhan mau pesan buat semua kita hari ini. Jatah kita ajaib 7 tahun ke depan. Buang semua mental, bukan mental kerajaan. Mental yang parah, mental ngemis, mental ngiri itu dibuang, saudara. Tahu di mana Pak bedanya? Saya mau cerita. Satu hari saya diajak sama teman saya pergi masuk sebuah toko besar di luar negeri. Dia bilang, Pak, Bapak kepengen apa? Oh, saya pengen cari jas saya. Diajak saya, ini orang kaya. Yang saya cari tidak ada. Terus kemudian, dia jawab, Bapak cari apa lagi? Sebetulnya saya hanya cari jas. Yang lain saya nggak cari. Kalau Anda mental raja, engkau berkata gini, enggak, saya nggak cari yang lain. Kalau Anda ngiring ini, oh beneran ya, ganti berlian boleh. Karena beneran dibayari. Nah itu mental parah, saudara. Itu bukan seorang raja. Memanfaatkan kebaikan orang. Sebaik-baiknya dimanfaatkan. Itu bukan mental kerajaan. Mental raja juga bukan gini. Nek makan, wayahe bayar, mesti ke WC. Lama lagi. Sambil inceng-inceng. Sudah dibayar, baru datang. Reko-reko buka dompet. Piro. Oh sudah, oh ya, puji Tuhan. Sering-sering ya. Kantongi, hati ini beneran dibayari. Itu bukan mental kerajaan. Ngiri, mumet tenan, saudara, caranya begitu. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Tidak berarti kita tiap kali bosi. Kalau pas nggak ada ya jangan jajan lah. Goreng tempe di rumah juga sama aja enak rasanya. Tapi kita bukan orang yang hobinya memanfaatkan orang lain. Dan minder kita membuat kita tidak berani bersikap. Begitu ada yang keliru dan error, tidak berani kita berkata, stop ya. Bukan ini yang Tuhan mau. Waktu Anda ketemu dengan orang yang duitnya banyak, langsung ciut dan dilongsor. Sulit karunia Tuhan bisa kembang dalam hidupmu. Kalau seperti ini. Harusnya bagaimana, Pak? Kita lihat Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 10. Ayat 16 dan 17. Wahai engkau tanah. Kata wahai artinya celakalah engkau tanah atau negeri. Kalau rajamu seorang kanak-kanak. Nah ini repot, saudara. Karena Alkitab mengatakan hanya orang yang akil baliklah yang bisa mendapatkan hak waris. Jadi semua blessing yang ajaib itu untuk mereka yang dewasa.
Sekarang Anda ditanya, siapa engkau? Secara rohani engkau umur berapa hari ini? Nah, kalau ternyata Anda masih kanak-kanak, gampang tersinggung, gampang nesu, diemin, jotan. Celakalah engkau negeri kalau rajamu bocah cilik. Ngerti saudara? Kalau Anda punya mental raja, harus dewasa ini. Nggak bisa. Oh, harus dilayani, aku harus ini. Nah, anak cilik itu nggak bisa, cebok aja nggak bisa. Oh, ceboi. Semua Anda minta dilayani. Kan saya raja. Raja cilik kan kuwi. Kaisar Puyi itu saudara tahu. Kaisar terakhir Cina namanya Puyi. Cilik lucu imut-imut. Dan di tangannya ajaib. Seluruh kerajaan Cina musnah di tangannya. Bayangin. Anda pengen jadi kaisar begitu. Imut. Tapi menghancurkan banyak hal. Dan hari ini. Banyak orang tidak ingin didewasakan. Sebab dia lebih suka kedudukan tanpa pendewasaan. Saya berdoa Anda nangkap apa yang Tuhan mau. Sebab apa yang di dalammu menentukan sejauh mana engkau akan bergerak. Teruskan lagi. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Makan di sini itu pesta. Isu-isu belum apa-apa sudah pesta. Artinya belum kerja, belum menghasilkan, sudah berkata, oh aku mau enjoying my life. Biarkan orang-orang seperti itu. Jangan kepingin jadi pemimpin, saudara. Kesian rakyatmu nanti. Mental kerajaan adalah engkau harus dewasa. Dan engkau dalam ketepatan. Kapan kau menikmati hidup. Kapan kau bertugas dan mengerjakan bagianmu. Ayat berikutnya, menarik sekali. 17. Ayat terakhir kita. Berbahagialah engkau tanah. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Dan pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan. Dan bukan dalam kemabukan. Terjemahan lain, makan untuk bisa perkasa. Dan bukan untuk mabuk. Kalau Anda baca di Amplified, saya tulis menarik sekali. Dikatakan berbahagialah engkau when your king is a free man. Kalau rajamu itu orang yang bebas. Orang yang merdeka. Saya itu pernah dalam hidup saya ketemu hamba Tuhan yang haleluya sekali. Anda yang jemaat lama pasti masih ingat. Saya nggak mau nyebut nama lah. Walaupun saya cerita ini dengan segala respek saya. Karena termasuk yang nolong hidup saya. Beliau ini kalau khotbah, saudara. Mana dulu ya. Puding. Dioncai habis. Lah saya ini dia paling gemar kalau ngoncai saya. Waduh. Kalau khotbah selalu itu. Di depan saya. Wah dioncai. Disebut nama di depan jemaat. Sampai beberapa jemaat itu marah. Datangi saya, Pak, tendang saja orang seperti ini. Saya nggak mau. Kenapa? Satu hari saya mimpi. Saya lari. Dan tangan saya dalam keadaan diborgol. Saya lari. Ada polisi itu ngejar pakai motor gede. Wah, akhirnya ketangkap saya. Ketangkap, dia buka topinya. Ternyata beliau, saudara. Bayangin, itu mimpi buruk kan? Nah, tangkap, dia bukan ngambil pistol, bukan. Dia ngambil kunci. Borgol saya dilepas. Dan dia berkata, sekarang kamu merdeka. Ternyata orang minder begini, takut konfrontasi. Penyembuhannya pakai apa? Dikonfrontasi terus. Coba Anda bisa tahan nggak? Ya bagian di sini, kalau tiap saya khotbah tak datangi, Anda tak seperti onek-oneknya di depan jemaat. Nanti mukamu muka pelangi, abang, hijau, kuning, di langit yang biru, ya situ saudara. Tahan nggak? Saya tahan itu beberapa tahun, saudara. Karena tiap kali habis dionek-oneknya ya, muka nggak karu-karuan nih.
Siapa yang tebal berkata, bahagia kok dipisau-pisau depan jemaat. Loh, Anda sebagai pendetanya loh. Nanti kalau saya ajak makan, nah saya itu kan sukanya makan warungan, nesu dia. Saya ajak makan ngadep tembok, tahu nggak saudara-saudara? Itu yang mimbar tuh. Dia makan pindang, meja ini tembok. Dia lagi makan gitu, dia mau apa, dia lihat gini, tembok. Besok minggunya di kebaktian muncul. Bayangin saya ini, diajak makan menghadap tembok. Warung kalau hujan bocor, tidak jelas. Tidak menghormati saya. Bayangin saudara, dihabisin. Tapi itu cara Tuhan. Bongkar yang di dalam saya. Itu sebetulnya nolong saya banyak loh. Kadang-kadang saya merindukan dia. Walaupun tidak ingin mengundangnya. Wis lulus aku, sertifikat masa tak ulangi lagi. Boten ngapusi pokoknya ya saudara ya. Ini yang terjadi yuk. Bayangin. Dan itu yang nempa saya. Nah kita berkata berbahagialah engkau kalau rajamu is a free man. Orang yang merdeka. Nah Anda ini sudah merdeka belum? Kita meminta Tuhan merdekakan kita. Tidak sekaligus bisa menurut saya. Jiwa ini perlu proses. Tapi Anda harus sadar kalau engkau terbelenggu jiwamu. Aduh Pak, saya ini memang betul Pak. Ini takut, ini nggak berani. Panggilan raja. Level raja-raja. Alkitab berkata kalau rajamu is a free man. Yang kedua. Dikatakan bahwa dia punya noble birth and character. Jadi, lahirnya pun sudah punya karakter bangsawan. Anda tahu Gideon ya? Keren sekali. Dia tangkap musuhnya Selbah dan Salmunah. Dia tanya, kamu pernah ketemu gak sekelompok orang muda? Mereka berkata, ya. Modelnya kayak kamu. Dan mereka berperilaku sebagai anak raja. Gideon berkata, itu anak-anak ibuku itu. Di mana mereka? Sudah kami bunuh semua. Habis mereka. Tapi mereka mati dengan noble character. Itu keluarganya Gideon. Tuhan itu mau semua kita punya karakter bangsawan. Darah biru secara rohani. Bukan untuk sok-sokan. Tapi tampil di luar. Anda punya jiwa besar. Anda ngayomi orang. Anda memproteksi orang. Anda memberkati orang. Hidupmu akan beda. Nanti kita mau jarah karakter ilahi dalam hidup kita. Tapi saya juga mau berdoa. Jatah kita 7 tahun ke depan. Tuhan akan beri dengan ajaib. Teruskan lagi. Dan dikatakan dengan cara ajaib. When your officer, ketika para pemukamu, feast at the proper time. Berpesta pada waktu yang tepat. Siapa yang mau menikmati karakter raja-raja? Saudara, saya berdoa, minimal Anda kenallah siapa diri kita. Dan kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau Anda orang yang minder, tidak berani ini, tidak berani itu, engkau sedang membuat karunia Tuhan tidak bisa bergerak lagi.